Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Itu pemberian cuma-cuma dari Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Bukan tentang berapa banyak uang kita, karena uang kita tidak bisa beli keselamatan. Termasuk yang kita bahas, damai sejahtera. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berapapun banyaknya uangmu, ingat, saudara tidak bisa beli damai sejahtera. Karena banyak orang punya uang banyak tapi tidak punya damai. Hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengalami damai sejahtera Allah kalau kita tidak kenal Tuhan kita? Bagaimana kita mau mengalami damai sejahtera Allah kalau kita tidak dekat sama Tuhan kita yang adalah sumber damai sejahtera? Dan damai sejahtera yang dari Tuhan atau dari Yesus tidak sama dengan damai-damai yang dunia tawarkan. Beda. Kita ini butuh damai sejahtera yang dari Kristus. Bukan damai yang dari dunia. Mungkin saudara pikir, di luar juga tuh dapat kesenangan kok. Tidak dengar firman pun kami senang kok di luar sana cerita-cerita dengan kawan-kawan kami damai. Dengar, damai itu damai semu, damai sementara, tidak sejati. Damai yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Kalau kita bicara tentang damai sejahtera, ya, apa sih damai sejahtera itu? Apa sih damai sejahtera itu? Makna damai sejahtera, ya, makna damai sejahtera itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata eirene. Ada kalimat damai sejahtera, kalau saudara cek bahasa Yunaninya selalu berbicara tentang kata ini, eirene. Dan kata eirene ini, saudara-saudara, ya, kata eirene ini menunjuk kepada suatu keadaan batinia yang bebas, tidak terikat, terlepas dari perasaan gusar, takut, khawatir, cemas. Itu damai sejahtera atau eirene dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani itu shalom. Bicara damai sejahtera sedang bicara tentang sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, saya percaya saudara-saudara bahwa bukan damai sejahtera yang kuasai kita, tapi ketakutan yang kuasai kita. Kita dipanggil bukan untuk hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, sakit hati dan lain sebagainya. Kita dipanggil saudara-saudara untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengalami damai sejahtera Allah kalau kita tidak kenal Tuhan kita? Bagaimana kita mau mengalami damai sejahtera Allah kalau kita tidak dekat sama Tuhan kita yang adalah sumber damai sejahtera? Jadi kalau bicara tentang damai sejahtera, saudara-saudara, perasaan batin yang benar-benar aman. Padahal orang lain di sana ada pusing tentang tahun 2023 akan terjadi krisis ini, krisis itu. Orang di luar sana mungkin ketakutan yang tidak punya Tuhan. Tapi bagi kita yang hidup di dalam Tuhan dan kita percaya bahwa Dia bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita tahu bahwa Dia tidak mungkin meninggalkan kita sehingga kita tetap ada di dalam damai sejahtera yang kuat. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Memang kadang-kadang kita ini mengalami pasang surut ya. Kadang-kadang kita juga mengalami ketakutan sedikit, kekhawatiran sedikit, ada kecemasan juga dalam hidup kita ada. Tapi ingat baik-baik kalau saudara alami hal demikian, takut, ya, khawatir, jangan biarkan takut, khawatir menguasai Anda. Biarkanlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Amin, saudara. Dan itu berkaitan dengan sejauh mana kita dekat sama Tuhan. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan sulit. Kalau kita ngomong tentang damai sejahtera sulit, saudara-saudara. Saya percaya itu hidup kita penuh dengan ketakutan. Aduh, bagaimana nih Tuhan? Semua sudah punya pacar, saya belum. Jomblo terus, ya. Aduh, ini bagaimana nih Tuhan? Semua sudah punya kerja, saya belum punya kerja. Lamar sana, lamar sini, tidak ada yang terima saya. Dengar, jangan takut, saudara-saudara. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti bela kita, saudara-saudara. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan kekhawatiran menguasai Anda. Jangan biarkan ketakutan menguasai Anda. Biarkanlah damai sejahtera Allah menguasai Anda, menguasai kita. Dan itu sangat berhubungan dengan sejauh mana kita dekat sama Tuhan. Makanya sebelum masuk ayat 7, ayat 6 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau ada sedikit kekhawatiran yang menguasai Anda, ingat baik-baik, ya. Pastikan khawatir itu tidak sepenuhnya menguasai hidup Anda. Pastikan damai sejahtera yang menguasai hidup kita.
Dengar, membiarkan kekhawatiran menguasai kita sama dengan kita tidak percaya bahwa Allah mampu tolong kita. Sekali lagi saudara-saudara, membiarkan kekhawatiran menguasai kita atau ketakutan menguasai kita sama dengan kita tidak percaya bahwa Allah mampu menolong kita. Saudara percaya Allah mampu tolong kita? Amin. Kalau saudara percaya Allah mampu tolong kita, ya tetap pandang Tuhan, berjalan dengan keteguhan hati yang luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Meskipun doa-doa saya belum dijawab, ya saya belum lihat titik terang dari setiap doa saya. Tapi saya percaya tepat pada waktunya, ya Tuhan pasti menjawab. Jadi tetap melangkah dengan percaya. Tetap melangkah dengan iman yang sungguh pada Kristus. Dan jaga damai sejahtera itu. Damai sejahtera tidak boleh hilang, saudara. Kalau hilang, bahaya. Makanya iblis itu berusaha untuk mengambil damai sejahtera itu. Iblis berusaha untuk pakai segala keadaan yang kadang-kadang membuat kita lemah. Tujuannya supaya dia ambil itu damai sejahtera. Karena kalau itu damai sejahtera dia sudah ambil, maka yang ada kecemasan dan ketakutan. Jangan biarkan damai sejahtera itu hilang. Amin, saudara. Dan itu berkaitan dengan sejauh mana saudara dekat dengan Tuhan. Alkitab bilang di sini di ayat 6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa itu kan bicara hubungan. Makanya saya bilang sejauh mana hubungan Anda dengan Tuhan sangat mempengaruhi damai sejahteramu. Kolose pasal yang ketiga ayat 15 mengatakan begini. Hendaklah damai sejahtera. Kata damai sejahtera di sini tetap menggunakan kata yang sama, eirene. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, atau dalam terjemahan lain dia pakai kata mengendalikan. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah, mengendalikan dalam hatimu, karena untuk itulah kami telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara dengar baik-baik. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah, yang mengendalikan hidup kita. Karena kalau bukan damai sejahtera yang pimpin kita, bahaya, ketakutan, ya, kegusaran, kecemasan dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita dekat sama Tuhan. Penting bagi kita cari wajah Tuhan. Penting bagi kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, intim sama Tuhan. Damai itu mahal, saudara-saudara. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara hanya bisa mengalami damai itu, ya, kalau saudara punya hubungan yang kuat sama Tuhan, saudara-saudara. Karena memang tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Kendaraan saudara bisa beli dengan uang. Make upmu saudara bisa beli dengan uang. Sepatumu saudara bisa beli dengan uang. Ya, bahkan jabatan saja orang bisa beli dengan uang. Jabatan orang bisa beli dengan uang. Tapi ingat baik-baik, tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Itu pemberian cuma-cuma dari Yesus untuk saya dan saudara. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Bukan tentang berapa banyak uang kita, karena uang kita tidak bisa beli keselamatan. Termasuk yang kita bahas, damai sejahtera. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berapapun banyaknya uangmu, ingat, saudara tidak bisa beli damai sejahtera. Amin, saudara, karena banyak orang punya uang banyak tapi tidak punya damai. Hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Coba kita lihat diri kita, anak Tuhan. Hidup pas-pas, kita pun tidur itu tidak mimpi sama sekali. Tidur enak karena memang damai. Tapi berapa banyak orang yang kaya, punya uang banyak. Tidak semua orang kaya loh. Ada orang kaya yang hidup dalam Kristus, Anda pasti damai. Tapi orang kaya punya uang banyak, sukses, punya jabatan yang tinggi. Tapi kalau tidak punya Yesus, saudara-saudara, tidak ada damai. Susah, saudara-saudara. Damai sejahtera itu penting. Makanya kita perlu jaga itu, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa damai sejahtera itu penting? Mengapa damai sejahtera itu penting? Karena yang pertama, saudara-saudara, damai sejahtera itu penting karena hanya Yesus yang bisa memberikan damai itu. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai itu, ya. Yesus mengundang semua orang berdosa untuk datang kepadanya dengan janji bahwa orang yang mau datang kepadanya akan mendapatkan damai. Ya, di dalam Matius pasal yang 11, Matius 11 ayat 28 dan ayat 29. Firman Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kalimat ini, jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara lihat di sini. Mengapa damai sejahtera itu penting? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera itu. Saudara mau cari damai sejahtera di dunia, saudara tidak akan temukan. Saudara mau cari damai sejahtera di mana? Saudara tidak akan temukan, hanya ada di dalam satu pribadi, satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Karena tidak ada damai
bagi orang fasik, kata firman. Perhatikan, ya saya bandingkan dengan Yesaya 48 ayat 22. Yesaya 48 ayat 22 mengatakan demikian, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, ini jelas saudara-saudara, firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda mengalami damai-damai dalam hidup Anda tanpa kenal Tuhan, itu bukan damai yang murni, itu bukan damai yang sejati. Damai yang sejati hanya ada di dalam satu nama, satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan berarti damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan. Damai sejahtera penting. Mengapa begitu penting damai sejahtera itu? Karena damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat 1 bilang begini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara perhatikan di sini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, tidak ada yang mengejarnya, tidak ada yang menyerangnya, tapi karena tidak ada damai sejahtera, tidak punya hubungan yang erat sama Tuhan, penuh dengan ketakutan, saudara-saudara. Tapi orang benar, Alkitab bilang, merasa aman seperti singa muda. Mengapa merasa aman? Karena ada Tuhan yang adalah sumber damai itu. Makanya Yesus mengundang semua kita, ya. Mengundang semua kita, siapapun saudara-saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ayat 29 di kalimat terakhir itu menarik. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Saudara tidak akan mendapatkan damai sejahtera di luar Yesus. Tidak mungkin. Hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, mengapa damai sejahtera itu begitu penting? Mengapa damai sejahtera itu begitu penting? Karena damai yang diberikan oleh Yesus beda dengan damai dari dunia. Sekali lagi, karena damai yang diberikan oleh Yesus beda dengan damai yang dari dunia. Itu menunjukkan bahwa damai yang Yesus berikan adalah damai yang sejati, yang ada di dalam hati dan yang bersifat kekal waktu kita menerima Dia. Ingat, damai yang dunia hanya bersifat sementara, semu, tidak abadi, berbeda dengan damai yang dari Yesus. Sehingga saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini janji Yesus. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang ku berikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa kita perlu damai sejahtera? Karena damai sejahtera itu dari Tuhan. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan atau dari Yesus tidak sama dengan damai-damai yang dunia tawarkan. Beda. Kita ini butuh damai sejahtera yang dari Kristus. Bukan damai yang dari dunia. Mungkin saudara pikir, di luar juga tuh dapat kesenangan kok. Tidak ibadah juga kami senang kok. Tidak dengar firman pun kami senang kok, di luar sana cerita-cerita dengan kawan-kawan kami damai. Dengar, damai itu damai semu, damai sementara, tidak sejati. Damai yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Makanya perlu bagi saya dan saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya perlu bagi saya dan saudara buka hati. Biar Yesus bekerja dalam hidup Anda. Apa yang tidak mungkin bagi Yesus? Paulus saja Tuhan rubah kok. Paulus, siapa yang mau lebih jahat Paulus? Saya tanya. Paulus yang jahat saja, saudara-saudara, Tuhan bisa rubah. Menjadi seorang Paulus yang berani menyatakan firman. Nah apalagi saya dan saudara. Kalau Paulus Tuhan bisa rubah, apalagi saya dan saudara yang mau buka hati bahwa Tuhan bisa rubah saudara. Kalau sudah dengar khotbah begini, ya bertobat sudah. Bagi yang gila-gila dong tuh bertobat sudah. Jangan keras hati. Saudara nih keras hati bahaya. Tuhan kalau panggil orang sudah dengar khotbah begini, saudara tidak buat keputusan, Dia akan panggil saudara dengan cara yang lebih keras. Saudara kepala batu, Dia akan beri yang lebih keras lagi buat Anda. Anda mau tunggu ada penyakit dulu baru bertobat? Kan tidak harus. Kalau khotbah begini ada buat salah minta ampun suku bertobat. Jangan tunggu kalau dia pukul. Kalau dia pukul nanti sakit saudara, bahaya. Apalagi dia sampai pukul saudara tidak mau bertobat, dia lepas tangan. Itu lebih sakit sebetulnya. Lebih sakit daripada pukulan. Kalau dia lepas tangan, mau bikin apa nah? Lu bikin mati di mana nah urusan situ. Dan kalau Tuhan masih tegur, lebih baik bertobat. Tuhan masih pakai firman, lebih baik bertobat. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Jadi jangan picar ya damai-damai yang tidak benar di luar sana. Saudara pikir dengan cek mabok bisa bikin saudara tenang. Siapa yang bilang sementara sah. Mabok habis saudara akan bingung nanti. Stop sudah. Pikir masa depan.
Adik-adik, saudara ini masih muda nih, berhenti sudah dengan kehidupan-kehidupan yang tidak benar lagi. Alkitab sudah bilang celaka nah. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ini saya suka kasih ayat nih. Catat sudah saudara-saudara. Lucu, saya berbincang dengan satu anak Tuhan. Anaknya pintar, dia S2, cerdas. Dia bincang dengan saya. Lalu ngomong sampai di sini saya kasih tunjuk ayat. Dia bilang begini, ayat Alkitab ada mah. Saya bilang ada. Jadi dia itu baru tahu ini ayat soal celakalah mereka yang menjadi jago minum. Dia baru lihat di ayat 11 ayat 22. Dan juga ada hal-hal lain yang saya tunjukkan. Jadi dia bilang, kok ada pasangan hidup juga ada? Karena dia tanya saya banyak, pasangan hidup, ya bagaimana menjadi anak muda yang berkualitas. Dia tanya saya dan saya jawabnya pakai ayat, pakai data Alkitab. Saya tidak jawab pakai saya punya keinginan hati, saya jawab pakai data Alkitab. Makanya dia bilang, saya ini pergi gereja mas, saya tidak pernah dengar ini ayat-ayat, saya tidak pernah baca ini ayat-ayat. Ya mungkin pendetanya tidak buka ayat lebih banyak supaya mereka paham. Mungkin hanya sekedar ngomong tanpa buka ayat. Maka bersyukurlah saudara di gereja ini, pengkhotbah siapapun kalau mereka ngomong, mereka akan kasih tunjuk ayat, ada bukti. Bukan asal-asal ngomong saudara-saudara. Jadi sekali lagi damai sejahtera itu penting saudara-saudara. Mengapa damai sejahtera itu begitu penting? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan damai itu. Yang kedua, damai Yesus, damai yang dari Yesus itu saudara-saudara. Ya, itu beda dengan damai yang di dunia.